Malam itu sunyi tak biasa. Angin mendadak berhenti, daun tak bergerak, dan udara terasa berat seolah menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara gagak memecah keheningan, membuat siapapun yang mendengarnya merinding tanpa sebab. Konon, dalam lembaran kitab Primbon kuno yang lama tersembunyi, keadaan seperti ini bukan sekedar kebetulan alam. Ia adalah pertanda. Pertanda bahwa sesuatu sedang bersiap muncul ke permukaan. Sesuatu yang diyakini akan mengubah arah negeri dan membuka babak zaman yang sama sekali baru. Banyak orang menganggap ramalan hanyalah cerita lama yang tak lagi relevan. Namun anehnya, semakin diabaikan, semakin sering ia terasa seperti mendekat ke kenyataan. Catatan kuno itu memuat tanda-tanda yang disebut akan muncul sebelum perubahan besar terjadi. Dan beberapa di antaranya kini mulai terasa di sekitar kita. Apakah ini hanya kebetulan atau memang pertanda yang telah ditulis jauh sebelum kita lahir? Jika benar waktunya sudah dekat, satu pertanyaan besar muncul. Siapa sosok yang diramalkan itu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahi kesehatan, ketenangan hati, serta kejernihan pikiran dalam menerima setiap tanda kehidupan yang tersirat maupun tersurat. Malam ini, marilah kita bersama membuka lembaran kisah penuh misteri yang dipercaya tersimpan dalam naskah Primbon kuno, sebuah warisan pengetahuan masa lalu yang konon memuat isyarat tentang perubahan zaman dan kemunculan sosok yang disebut akan membawa arah baru bagi negeri ini. Di sebuah desa tua yang nyaris terlupakan peto, berdiri rumah kayu berusia ratusan tahun yang dikelilingi pepohonan besar dan jalan tanah sunyi. Warga sekitar jarang mendekat, bukan karena angker, melainkan karena rumah itu milik seorang penjaga pusaka yang dikenal pendiam dan hidup menyendiri. Suatu malam saat hujan baru saja reda dan tanah masih beraroma basah, lelaki tua itu merasakan dorongan aneh, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari sudut ruang penyimpanan yang tak pernah ia buka selama puluhan tahun. Dengan lampu minyak di tangan, ia melangkah perlahan. Setiap papan lantai berderit pelan seakan memprotes langkah yang mengusik keheningan lama. Di balik tumpukan peti kayu dan kain-kain usang, ia menemukan sebuah bungkusan hitam terikat tali lawas. Debu tebal menutupinya, menandakan benda itu telah lama tersembunyi dari sentuhan manusia. Saat tangannya menyentuh kain itu, ia merasakan hawa dingin menjalar sampai ke pergelangan, membuat nafasnya tertahan. Perlahan ia membuka ikatan tali. Kain itu tersingkap, memperlihatkan sebuah kitab tua berwarna kecoklatan. Sudut-sudut halamannya rapuh dimakan usia. Tulisan di sampulnya hampir hilang, hanya tersisa guratan samar yang sulit dibaca. Dengan hati-hati ia membuka halaman pertama. Bunyi kertas tua bergesek terdengar lirih, seperti bisikan masa lalu yang akhirnya dilepaskan dari tidur panjangnya. Sebagian besar tulisan di dalamnya telah pudar, seolah waktu berusaha menghapus rahasia yang dikandungnya. Namun di salah satu halaman tengah ada kalimat yang masih jelas, tinta hitamnya seakan menolak lenyap. Saat tahun 2026 mendekat, penguasa baru akan bangkit. Jantung lelaki itu berdegup keras. Ruangan terasa makin sunyi, bahkan suara serangga malam di luar mendadak tak terdengar. Ia menelan ludah pelan. Matanya tak lepas dari kalimat itu. Bukan karena ia percaya sepenuhnya, tapi karena jauh di dalam hatinya ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa mungkin, hanya mungkin, kitab itu tidak sedang bercanda dengan waktu. Lelaki tua iku duduk bersilo ning jemba. Kitab kuno mbuka ning pangkuane. Cahaya lampu minyak bergetar pelan, nari di ndur halaman-halaman usang, seakan nyoba moco bareng-bareng. Samakin lomo,
Iyo nelusuri tulisan dinjerone. Samakin jelas bahwa naskahiku bukan sekadar catatan biasa. Susunan kalimate berbeda, nggunakake basa lomo sing jarang dipakai lagi. Penuh simbol, perumpamaan, lan istilah sing onyo dikenal oleh wong-wong zaman dahulu. Beberapa halaman berisi catatan tentang peristiwa alam. Langit menghitam di siang hari, air sungai meluap tanpa hujan, dan bumi bergetar seperti napas raksasa sing tertidur. Di halaman lain tertulis tentang masa ketika manusia saling mencurigai, ketika kata-kata lebih tajam daripada senjata, lan ketika kebenaran sulit dibedaake dari ilusi. Semua ditulis seolah penulisnya pernah menyaksikan masa depan dengan mata kepala sendiri. Yang gawe lelakiku merinding bukanlah isi ramalan semata, melainkan kenyataan bahwa sebagian gambaran terasa begitu dekat dengan keadaan zaman sekarang. Ia nyoba menenangkan pikirane, meyakinkan diri bahwa iku honyo kebetulan, honyo tafsir sing terlalu dipaksaake. Nanging setiap kali iyo moco ulang kalimat-kalimat iku, perasaan aneh iku kembali. Perasaan bahwa naskah iki seolah nunggu waktu sing tepat duit dipahami. Di bagian tengah kitab terdapat simbol lingkaran dengan garis-garis memancar keluar, seperti srengenge utawa roda takdir. Dinjerone tertulis kalimat cendak. Yang tertulis akan datang, meski manusia melupakannya. Kalimat iku nggawe napase tercekat. Iyo sadar, mungkin selama iki bukan ramalaniku sing ilang dari dunia, melainkan manusialah sing berhenti mencarinya. Kitabiku seakan dadi saksi bisu bahwa masa lalu pernah nyoba menehi peringatan masa depan, nangin pesane kakubur oleh waktu, tertutup debu lan dilalekake generasi demi generasi. Lelaki tua iku menutup mata sejenak. Dek kepalane muncul pertanyaan sing tak bisa ia usir. Jika ramalan iki bener-bener telah ono sejak ratusan tahun lalu mengopo baru sekarang ia menemukannya? Dinjopo angin wengi balik membus maneh. Iki terasa lebih adem, seolah sesuatu di jerun dunia sing tak ketara baru saja terbangun. Lelaki tua itu kembali membuka kitab pada halaman berikutnya dengan tangan sedikit gemetar. Entah karena dingin malam atau karena firasat yang pelan-pelan tumbuh di dalam dadanya. Tulisan di halaman itu tidak sebanyak sebelumnya, namun setiap kalimat terasa lebih berat, seolah sengaja dibuat agar pembacanya berhenti dan merenung lama sebelum melanjutkan. Di bagian atas halaman tertulis judul kecil, Tondo Kawitan, Tanda Permulaan. Di bawahnya hanya ada beberapa baris kalimat. Sebelum penguasa baru tampak, hati manusia akan lebih dahulu gelisah. Bukan karena perang, bukan karena kelaparan, melainkan karena rasa yang tak bernama. Lelaki itu mengulang kalimat tersebut berkali-kali. Ia mencoba memahami maksudnya. Guncangan hati tanpa sebab, kegelisahan tanpa sumber jelas. Ia teringat percakapan orang-orang desa beberapa bulan terakhir, tentang perasaan resah yang sulit dijelaskan, tentang kegundahan yang datang tiba-tiba meski hidup tampak baik-baik saja. Bahkan ia sendiri diam-diam merasakannya. Ia menatap keluar jendela. Langit malam tampak tenang,
Bintang-bintang bersinar seperti biasa. Tidak ada petir, tidak ada badai. Dunia terlihat normal. Namun justru itulah yang membuat isi ramalan terasa semakin aneh. Karena kegelisahan yang dimaksud bukan berasal dari kejadian besar, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang perlahan merambat di dalam batin manusia. Halaman itu juga memuat simbol kecil di sudut bawah, gambar gelombang halus yang berlapis-lapis. Di sampingnya tertulis penjelasan singkat, perubahan terbesar datang tanpa suara. Kalimat itu membuat tengkuknya meremang. Ia mulai merasa bahwa kitab ini tidak sekedar meramalkan kejadian, tetapi juga memahami sifat zaman, bahwa perubahan besar tidak selalu diawali ledakan atau gemuruh, melainkan bisa muncul diam-diam seperti air pasang yang naik perlahan hingga akhirnya menenggelamkan daratan. Pikirannya melayang jauh. Bagaimana jika kegelisahan yang dirasakan banyak orang akhir-akhir ini bukan kebetulan? Bagaimana jika itu memang tanda awal seperti yang tertulis? Ia mencoba menolak pikiran itu, mencoba bersikap logis. Namun semakin ia menyangkal, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang belum terlihat tetapi sudah terasa. Tiba-tiba, angin malam menyelinap masuk lewat celah jendela, membuat api lampu minyak bergoyang hebat. Bayangan di dinding menari liar, membentuk siluet aneh yang tampak hidup sesaat. Ia menahan nafas. Dalam keheningan itu, satu kesadaran perlahan muncul di benaknya. Jika ini benar tanda pertama, berarti tanda-tanda berikutnya mungkin sudah dalam perjalanan. Dengan jantung masih berdebar pelan, lelaki tua itu membalik halaman berikutnya. Kertasnya lebih tipis, warnanya lebih gelap. Seolah bagian ini ditulis dengan tinta yang berbeda, atau mungkin pada waktu yang berbeda pula. Di bagian atas halaman tidak ada judul, hanya satu lambang kecil menyerupai bayangan manusia tanpa wajah. Simbol itu sederhana, tetapi entah mengapa terasa ganjil, seakan menyimpan makna yang tidak langsung bisa dipahami. Tulisan di bawahnya jauh lebih singkat dibanding halaman-halaman sebelumnya. Tidak ada paragraf panjang, tidak ada penjelasan berlapis, hanya beberapa baris kalimat yang ditulis rapi, seolah penulisnya ingin pembaca langsung menangkap inti pesan tanpa distraksi. Ia datang bukan dari yang paling diduga, bukan yang paling disorot, bukan yang paling disebut, tetapi yang waktunya telah dipilih. Lelaki itu menelan ludah. Kata-kata itu terasa sederhana, namun justru karena kesederhanaannya, maknanya menjadi luas dan sulit ditebak. Ia mencoba menafsirkan, apakah maksudnya seseorang dari kalangan biasa, atau seseorang yang selama ini tersembunyi dari perhatian banyak orang. Kitab itu tidak memberi jawaban, tidak ada nama, tidak ada ciri wajah, tidak ada petunjuk tempat asal. Ia kembali membaca kalimat pertama, bukan dari yang paling diduga. Kalimat itu seolah menantang pikiran manusia yang selalu mencoba menebak masa depan dengan logika. Seakan kitab itu ingin berkata bahwa takdir sering muncul dari arah yang tak pernah diperhitungkan. Di sudut halaman terdapat coretan kecil yang hampir tak terlihat. Setelah didekatkan ke cahaya lampu, barulah tampak tulisan tambahan yang lebih samar. Yang tersembunyi seringkali lebih dekat daripada yang terlihat. Sekujur tubuhnya merinding. Ia tiba-tiba teringat wajah-wajah orang yang ia kenal. Tetangga, pedagang, pemuda desa, bahkan dirinya sendiri. Pikiran itu membuatnya tercekak. Bukan karena ia percaya sepenuhnya, tetapi karena kemungkinan yang dibayangkan terasa terlalu luas dan terlalu dekat. Di luar rumah, suara ranting patah terdengar pelan, seperti ada sesuatu yang terinjak. Ia menoleh cepat ke arah pintu. Sunyi, tak ada siapapun. Namun suasana malam kini terasa berbeda, lebih pekat, lebih berat,
seolah dunia di luar sana ikut menahan napas menunggu sesuatu. Ia kembali menatap kitab di tangannya. Untuk pertama kalinya sejak menemukannya, ia merasakan keraguan bercampur rasa takut. Bukan takut pada isi ramalan, melainkan takut pada kemungkinan bahwa ramalan itu bisa saja benar. Jika sosok itu memang ada, dan jika ia bukan orang yang selama ini diduga, maka bisa jadi dunia sedang menunggu seseorang yang bahkan belum disadari kehadirannya. Dan mungkin, tanpa ada yang tahu, sosok tanpa nama itu sudah berada di antara mereka. Lelaki itu menarik napas panjang sebelum membuka halaman selanjutnya. Jari-jarinya kini bergerak lebih hati-hati, seakan takut merusak bukan hanya kertas rapuh itu, tetapi juga rahasia yang tersimpan di dalamnya. Saat lembar berikutnya terbuka, ia langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Halaman ini dipenuhi gambar-gambar kecil menyerupai bintang, garis lengkung, dan lingkaran samar seperti peta langit. Tidak ada paragraf panjang, hanya barisan simbol yang tersusun rapi, seolah penulisnya ingin menggambarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Di bagian tengah halaman tertulis kalimat pendek. Langit akan berbicara sebelum manusia mengerti. Ia mengerutkan kening. Langit berbicara. Apa maksudnya? Ia kembali memperhatikan simbol-simbol di sekeliling tulisan itu. Ada gambar lingkaran dengan garis melintang, ada titik-titik kecil berderet seperti rasi bintang, dan ada bentuk samar menyerupai cahaya yang memancar. Semakin lama ia menatap, semakin terasa bahwa simbol-simbol itu bukan hiasan, melainkan semacam petunjuk, kode yang menunggu untuk dipecahkan. Di bagian bawah halaman terdapat penjelasan tambahan. Bila tanda di atas muncul bersamaan, perubahan tak dapat ditahan. Kalimat itu membuat dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengingat peristiwa-peristiwa langit yang pernah ia lihat atau dengar. Gerhana, hujan meteor, langit merah saat senja, bahkan cahaya aneh yang kadang muncul tanpa penjelasan. Dulu ia menganggap semua itu sekadar fenomena alam biasa. Namun setelah membaca halaman ini, pikirannya mulai goyah. Bagaimana jika bagi penulis kitab ini, langit bukan sekadar ruang kosong di atas kepala manusia, melainkan layar tempat tanda-tanda zaman dituliskan. Angin malam kembali berembus, kali ini lebih kencang. Tirai tipis di jendela berkibar pelan. Api lampu minyak bergetar, memantulkan bayangan simbol-simbol di halaman kitab ke dinding kayu. Bayangan itu tampak seperti rasi bintang yang hidup, bergerak mengikuti hembusan udara. Lelaki itu terpaku. Untuk sesaat ia merasa seolah tidak sedang melihat pantulan cahaya, melainkan pesan yang sedang diperlihatkan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. Apakah tanda itu sudah mulai muncul? Ia tidak benar-benar mengharapkan jawaban. Namun keheningan malam terasa berbeda, seakan menyimpan sesuatu yang belum diungkapkan. Di luar, langit tampak biasa saja, gelap, luas, dan tenang. Tetapi kini ia tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Karena setelah membaca halaman itu, satu pemikiran tak bisa ia singkirkan dari benaknya. Mungkin langit memang selalu memberi tanda. Hanya saja manusia jarang tahu cara membacanya. Lelaki tua itu menutup kitab sejenak, bukan karena ingin berhenti membaca, melainkan karena pikirannya membutuhkan waktu untuk mengejar makna dari setiap kalimat yang telah ia lihat. Ruangan terasa semakin hening. Bahkan suara detak jam dinding yang biasanya tak ia hiraukan kini terdengar jelas, seperti hitungan mundur yang tak diketahui tujuannya. Ia teringat sesuatu, sebuah cerita lama yang pernah ia dengar saat masih muda. Dulu, ketika ia masih menjadi murid seorang tetua desa yang dihormati karena kebijaksanaannya,
pernah ada percakapan rahasia di antara para orang tua. Percakapan itu tidak pernah dibahas di depan orang banyak, hanya bisikan pelan di serambi rumah saat malam sudah terlalu larut untuk tamu datang. Dengan pelan, ia membuka kembali kitab itu dan membalik beberapa halaman hingga menemukan bagian dengan tanda lipatan tua di sudutnya, seolah pernah dibuka berkali-kali oleh seseorang di masa lampau. Di sana tertulis, mereka yang menjaga pengetahuan lama akan mengenali tanda sebelum yang lain melihatnya. Kalimat itu membuat ingatannya semakin jelas. Ia teringat bagaimana gurunya dulu pernah berkata dengan suara rendah, "Ada pengetahuan yang tak boleh diucapkan keras-keras. Bukan karena rahasia, tapi karena tidak semua telinga siap mendengarnya." Dulu ia tidak memahami maksud ucapan itu. Ia mengira itu hanya petuah biasa. Namun kini, setelah membaca isi kitab, kata-kata gurunya terasa seperti potongan teka-teki yang baru menemukan tempatnya. Ia kembali membaca bagian berikutnya. Para sesepuh pernah melihat tanda-tanda itu bersatu, dan ketika semuanya hadir, perubahan tak lagi bisa ditunda. Lelaki itu merasakan tengkuknya dingin. Jadi benar, kitab ini bukan hanya ramalan yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pengetahuan yang pernah dijaga oleh generasi terdahulu. Pengetahuan yang mungkin sengaja disembunyikan, atau agar tidak menimbulkan kepanikan di masa yang belum siap menerimanya. Di luar, angin berdesir melewati celah dinding kayu, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Lelaki itu terdiam. Untuk sesaat, ia merasa seolah suara itu membawa kata-kata yang tak bisa ia tangkap sepenuhnya. Seperti seseorang sedang berbicara dari kejauhan, memanggil tanpa suara. Perlahan ia menyadari sesuatu. Mungkin ramalan ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah dari satu penjaga ke penjaga berikutnya, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Dan kini, tanpa pernah ia minta, kitab itu justru berada di tangannya. Jantungnya berdegup lebih keras. Ia menatap halaman itu lama sekali, lalu berbisik pelan dengan suara hampir tak terdengar. Jika para sesepuh dulu sudah melihat tandanya, apakah itu berarti waktunya memang sudah dekat? Tak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa semakin dalam. Namun justru dalam diam itulah, ia merasakan satu hal yang tak bisa ia sangkal lagi. Perasaan bahwa ia bukan sekedar pembaca kitab itu sekarang. Ia mungkin telah menjadi bagian dari kisahnya. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan gelisah, lelaki tua itu kembali membalik halaman kitab kuno di pangkuannya. Kali ini, kertasnya terasa lebih kasar, seakan bagian ini ditulis dengan tekanan tangan yang lebih kuat. Tinta pada huruf-hurufnya pun tampak lebih tegas, seolah penulisnya ingin memastikan pesan di halaman ini tak akan mudah pudar dimakan waktu. Di bagian atas tertulis jelas, Tondo Kapindo, tanda kedua. Hanya ada satu paragraf pendek di tengah halaman, namun kalimatnya terasa berat seperti batu yang dijatuhkan pelan ke dalam pikiran. Suara rakyat kecil akan terdengar lebih keras daripada suara istana. Bukan karena mereka berteriak, tetapi karena zaman menguatkan gema mereka. Lelaki itu membaca kalimat itu berulang kali. Dadanya terasa sesak tanpa sebab. Ia mencoba memahaminya dengan akal sehat, menimbang setiap kata. Suara rakyat kecil lebih keras daripada suara istana. Ia tahu, sejak dulu suara penguasa selalu lebih dominan, lebih kuat, lebih menentukan arah. Tapi ramalan ini berkata sebaliknya, bahwa akan datang masa ketika suara yang selama ini dianggap lemah justru menggema paling jauh.
Ia teringat percakapan di warung desa, keluhan para petani, bisik-bisik para pedagang, dan diskusi anak-anak muda yang sering berbicara tentang perubahan. Dulu semua itu terdengar seperti angin lalu, suara yang ada tapi jarang benar-benar didengar. Namun akhir-akhir ini, ia merasa suasananya berbeda. Seolah ada gelombang tak terlihat yang membuat suara-suara kecil itu mulai saling terhubung, saling menguatkan. Matanya kembali menelusuri halaman. Di sudut kanan bawah terdapat simbol lingkaran kecil dengan banyak titik di sekelilingnya. Setelah diamati lama, ia menyadari simbol itu menyerupai kerumunan orang dilihat dari atas. Di bawahnya tertulis kalimat tambahan, "Bila yang kecil bersatu, yang besar akan terdiam." Tengkuknya meremang, bukan karena takut, melainkan karena kalimat itu terasa seperti gambaran sesuatu yang perlahan sedang terjadi di dunia luar sana. Ia tidak tahu pasti apa, tetapi perasaannya mengatakan bahwa ramalan ini bukan sekedar kata kosong. Angin malam kembali bertiup. Kali ini membawa suara samar dari kejauhan, seperti gema percakapan yang tak jelas asalnya. Lelaki itu menoleh ke arah pintu, lalu ke jendela. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu terasa nyata, seperti bisikan banyak orang yang bercampur menjadi satu. Ia menutup mata sejenak. Di dalam benaknya muncul satu kesadaran yang membuat napasnya tertahan. Jika tanda kedua ini benar, maka perubahan bukan lagi soal kemungkinan, melainkan soal waktu. Lelaki tua iku kini membaca dengan napas lebih pelan, seolah takut suara hembusannya sendiri akan mengganggu makna yang tersimpan di dalam kitab. Ia membalik halaman berikutnya, dan seketika ia merasakan suasana yang berbeda. Tidak seperti halaman sebelumnya yang penuh kalimat tegas. Halaman ini justru tampak hampir kosong. Hanya ada satu gambar besar di tengah. Garis-garis melengkung berlapis seperti riak air yang menyebar setelah sebuah batu dijatuhkan ke permukaan tenang. Di bawah gambar itu tertulis satu kalimat. Perubahan terbesar tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan gelombang yang tak terlihat. Ia menatap gambar itu lama sekali. Garis-garisnya sederhana, tetapi semakin ia memandang, semakin terasa hidup. Ia seperti melihat gerakan di dalamnya, riak yang terus melebar tanpa suara, tanpa hentakan, namun tak bisa dihentikan. Lelaki itu tiba-tiba teringat sungai di ujung desa. Airnya selalu tampak tenang di permukaan, tetapi siapapun yang pernah mencoba berdiri di tengah arusnya tahu bahwa kekuatannya tak bisa diremehkan. Ia kembali membaca kalimat itu dalam hati. Gelombang tak terlihat. Apa maksudnya? Apakah perubahan yang dimaksud bukan sesuatu yang kasat mata? Bukan perang, bukan bencana, bukan pergantian yang diumumkan dengan terompet dan genderang. Ia menunduk, pikirannya berputar, lalu perlahan ia mulai memahami. Mungkin yang dimaksud adalah perubahan dalam pikiran manusia, perubahan cara melihat dunia, perubahan cara menilai benar dan salah. Hal-hal seperti itu memang tak terlihat, tetapi ketika terjadi pada banyak orang sekaligus, dampaknya bisa mengguncangkan dunia lebih kuat daripada gempa bumi. Di sudut halaman ada tulisan kecil, hampir tersembunyi di lipatan kertas. Yang tak tampak seringkali lebih kuat daripada yang terlihat. Tubuhnya merinding. Ia teringat bagaimana angin tak pernah bisa dilihat, tetapi mampu menumbangkan pohon besar. Ia teringat juga bagaimana suara tak bisa disentuh, tetapi bisa mengubah hati seseorang. Dan kini kitab itu seolah mengatakan bahwa perubahan zaman pun bisa datang dengan cara yang sama. Diam, halus, tak kasat mata, namun tak terelakkan. Lampu minyak di sampingnya bergetar pelan. Bayangan garis-garis pada halaman kitab memantul ke dinding, tampak seperti gelombang air yang bergerak perlahan. Lelaki itu menatap bayangan itu dengan mata tak berkedip. Untuk sesaat,
Ia merasa seolah bukan cahaya yang bergerak, melainkan tanda yang sedang diperlihatkan kepadanya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jika gelombang itu memang sudah bergerak, maka mungkin dunia tidak sedang menunggu perubahan. Mungkin perubahan itu sudah dimulai. Lelaki itu menelan napas panjang sebelum membuka halaman berikutnya. Ia mulai merasa setiap lembar kitab ini bukan sekedar tulisan, melainkan lapisan demi lapisan rahasia yang sengaja dibuka perlahan. Begitu halaman baru terbentang, ia langsung melihat perbedaan mencolok. Tulisan di sini tampak lebih tebal, seolah penulisnya menekan pena lebih kuat dari sebelumnya, seperti seseorang yang menulis dengan emosi atau keyakinan besar. Di bagian atas tertulis satu kalimat, "Ia tidak muncul sebelum diuji." Hanya itu pembukanya. Tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan tambahan. Namun justru kesederhanaan kalimat itu membuatnya terasa berat, seakan mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada yang tampak. Lelaki itu melanjutkan membaca baris di bawahnya. Yang akan memimpin harus merasakan diragukan, harus merasakan diremehkan, harus merasakan ditolak. Karena tanpa ujian, manusia tak akan tahu kekuatan dirinya. Dadanya bergetar pelan. Ia mengulang kalimat itu dalam hati. Diragukan, diremehkan, ditolak. Kata-kata itu bukan sekedar rangkaian huruf. Mereka terasa seperti luka yang pernah dialami banyak orang. Ia sendiri pernah merasakannya di masa muda, saat ide-idenya ditertawakan dan pendapatnya dianggap tak berarti. Dan kini, kitab itu mengatakan bahwa sosok yang diramalkan justru harus melewati semua itu sebelum waktunya tiba. Ia mengangkat wajah, menatap ruang kosong di depannya. Pikirannya melayang pada bayangan seseorang yang berjalan sendirian di tengah keraguan dunia. Seseorang yang mungkin dianggap biasa saja, bahkan mungkin dianggap gagal, namun diam-diam sedang ditempa oleh keadaan. Di sudut halaman terdapat simbol kecil bergambar batu yang retak dengan garis cahaya keluar dari celahnya. Di bawahnya tertulis, "Batu yang pecah bukan selalu hancur. Kadang ia hanya membuka cahaya di dalamnya." Tengkuk lelaki itu meremang. Ia mulai memahami arah pesan kitab ini. Ramalan tentang penguasa bukan menggambarkan seseorang yang langsung kuat sejak awal. Justru sebaliknya, seseorang yang tumbuh melalui keraguan, yang ditempa oleh penolakan, dan yang menemukan kekuatan setelah melewati masa paling gelap. Angin malam berembus pelan dari luar, membuat halaman kitab bergetar halus. Bunyi kertas tua itu terdengar seperti bisikan lirih. Lelaki itu memegang ujung halaman agar tidak tertutup, seolah takut kehilangan satu kata pun. Dalam hatinya, muncul kesadaran yang membuat napasnya tertahan. Jika ramalan ini benar, maka sosok yang diramalkan itu mungkin sedang menjalani ujiannya sekarang. Mungkin ia belum dikenal, mungkin belum dipercaya, bahkan mungkin belum disadari keberadaannya. Namun jika waktu yang tertulis benar-benar tiba, orang yang selama ini dipandang biasa saja itu bisa jadi adalah orang yang kelak mengubah segalanya. Awara neng jorong longeng trasa luwih abot nalika lanang tuwa iku mulik halaman berikute. Drijine kene bogrok luwih alam, bukan karana lelah, tetapine karana perasaan aneh sing sejak tadi terus mengendap ning dadane. Setiap lembar kitab seolah nggawa bobot sing tak ketara. Bobot saka pesan sing bukan sekedar untuk diwaca, tetapine untuk direnungke. Manggitu halaman anyar kabuka, ia langsung ngrasakake perubahan suasana. Tulisan neng bagian iki tampak berbeda. Huruf-hurufe luwih cilik, luwih rapet, seakan penulisnya sengaja nulisake bagian iki dengan hati-hati. Seperti seseorang sing sedang nyampeake pesan penting nanging tak ingin sembarang orang memahaminya. Ing bagian dhukur halaman tertulis, "Piweling, peringatan." Kata iku dhewe wis cukup nggawe dadane berdegup luwih cepet. Ia mendelon idu, lalu mulai maca kalimat pertama. Ramalan adalah cermin, bukan jalan. Ia mendeng.
kalimat iku sederhana, tetapine maknane nusuk. Cermin tidak menentukan arah langkah seseorang. Ia hanya memperlihatkan bayangan. Artine, ramalan bukan penentu takdir, nanging hanya pantulan kemungkinan. Ia narik napas pelan, mencoba mencerna maksude. Baris berikutnya troso luwih abot. Bila manusia salah moco tondo, harapan bisa berubah menjadi kekacauan. Tengkuke langsung merinding. Ia mbayangake orang-orang sing terlalu cepet percaya, terlalu cepet nyimpulake, atau terlalu cepet bertindak hanya karena ngerasa melihat tondo. Kitab iki seakan ngingetake bahwa kesalahan terbesar bukan pada ramalane, melainkan pada cara menungso menafsirake. Ing sudut halaman terdapat simbol moto kabuka angkami garis melintang ing tengahe. Ing ngisore tertulis, ngelihat bukan selalu memahami. Lanang iku natap simbol iku lomo. Ia sadar betapa sering menungso ngrasa wis ngerti hanya karena ngelihat sekilas. Betapa mudah orang menarik kesimpulan dari potongan kecil kenyataan. Lan jika ramalan iki bener-bener berhubungan karo masa depan gede, maka kesalahan memahami tondo bisa nggawa akibat sing jauh luwih gede pula. Lampu minyak neng sampinge bergetar pelan, gawe bayangan huruf-huruf ing halaman tampak bergerak seperti urip. Ia ngrasa seolah kitab iku sedang bicara langsung karo iya, bukan dengan suara, tetapi dengan makna sing pelan-pelan meresap ke dalam pikirane. Ia maca baris terakhir ing halaman iku. Yang bijak menunggu waktu, yang tergesa menunggu penyesalan. Napase tertahan sesaat. Ono sesuatu ning kalimat iku sing trasa sangat jero, seperti nasihat saka seseorang sing wis nyaksekake banyak kesalahan manusia ning masa lalu. Lanang iku nutup mata sedelo. Ning keheningan iku, ia akhirnya mengerteni siji hal penting. Kitab iki bukan sekedar menyampaikan ramalan tentang masa depan. Ia uga nyampaiake peringatan agar menungso tidak terjebak dalam ketakutan atau kesimpulan tergesa. Karena mungkin bahaya terbesar bukanlah perubahan zaman, melainkan manusia sing salah memahami perubahan iku. Perlahan, dengan napas yang terasa semakin berat, lelaki tua itu membuka halaman berikutnya. Entah mengapa, sebelum matanya benar-benar membaca tulisan di sana, hatinya sudah lebih dulu diliputi perasaan ganjil. Sejenis firasat bahwa bagian ini akan berbeda dari yang lain. Dan benar saja, begitu halaman terbuka sepenuhnya, ia langsung menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Halaman itu rusak. Bagian tengahnya sobek, tidak beraturan, seperti pernah ditarik paksa oleh tangan tergesa. Serpihan kertas tua masih menempel di sisi-sisinya, membentuk pinggiran bergerigi yang membuat kerusakan itu tampak jelas bukan akibat usia, melainkan akibat kesengajaan. Lelaki itu menelan ludah. Ia mendekatkan kitab ke cahaya minyak-minyak, memastikan penglihatannya tidak salah. Tidak, memang ada bagian yang hilang. Di bagian atas halaman masih tersisa tulisan, bab rahasia. Namun tepat di bawah judul itu, bagian terbesar teks telah lenyap bersama sobekan. Yang tersisa hanya potongan kalimat di sisi kiri dan kanan, seperti potongan suara yang terputus di tengah bisikan. Dialah yang akan dikenali oleh tanda. Dan di sisi lain, namanya disebut sebelum ia menyadarinya. Jantung lelaki itu berdegup kencang. Kata-kata itu terasa seperti serpihan teka-teki yang kehilangan bagian terpentingnya. Ia mencoba menyatukan makna dari potongan kalimat itu,
Tetapi semakin ia berpikir, semakin terasa bahwa sesuatu yang sangat penting telah dihilangkan dari halaman ini. Tangannya tanpa sadar menyentuh tepi sobekan. Permukaan kertasnya kasar dan ada bekas lipatan tua di dekatnya. Seolah halaman itu pernah disembunyikan, lalu suatu saat diambil dengan paksa. Pertanyaan pun muncul di benaknya. Siapa yang merobeknya? Dan yang lebih mengganggu, mengapa? Di sudut bawah halaman masih ada satu simbol kecil yang selamat dari kerusakan. Gambar kunci dengan lubang gembok terbuka. Di bawahnya tertulis kalimat pendek. Yang paling dicari adalah yang paling disembunyikan. Tubuhnya meremang. Ia merasa seolah sedang berdiri di ambang sebuah rahasia besar yang sengaja dijaga agar tidak mudah ditemukan. Mungkin isi halaman yang hilang itulah inti dari seluruh ramalan. Mungkin di sanalah tertulis siapa sosok yang dimaksud. Atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekedar nama. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat pintu kayu berderit pelan. Ia menoleh cepat, jantungnya berdebar. Tak ada siapa-siapa. Namun suasana terasa berubah, lebih sunyi, lebih pekat, seolah dunia di luar sana ikut menunggu jawaban yang tak ada. Ia kembali menatap halaman yang sobek itu. Untuk pertama kalinya sejak menemukan kitab ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari rasa penasaran atau takjub. Ia merasakan takut, karena kini ia sadar bukan hanya ramalan ini yang tersembunyi. Seseorang di masa lalu pernah berusaha memastikan agar bagian terpentingnya tidak pernah diketahui siapapun. Lelaki tua itu masih menatap halaman yang sobek itu cukup lama, sebelum akhirnya memberanikan diri membalik ke lembar berikutnya. Ujung jarinya terasa dingin saat menyentuh kertas tua yang rapuh. Ada rasa ragu dalam hatinya, bukan ragu untuk membaca, tetapi ragu terhadap apa yang mungkin akan ia temukan selanjutnya. Namun rasa ingin tahunya jauh lebih kuat daripada ketakutan yang mencoba menahannya. Begitu halaman baru terbuka, ia melihat sesuatu yang tak ia duga. Tulisan di halaman ini tidak tersusun seperti bagian sebelumnya. Tidak ada satu paragraf utuh, tidak ada alur kalimat yang panjang. Sebaliknya, halaman ini dipenuhi potongan pendapat pendek, masing-masing ditulis dengan gaya huruf berbeda, seakan berasal dari tangan penulis yang tidak sama. Ia membaca baris pertama. Ini pertanda zaman berubah. Di bawahnya ada tulisan lain dengan tinta lebih pudar. Ini hanya simbol, bukan kejadian nyata. Lalu di sisi kanan halaman, ramalan selalu benar bagi yang percaya. Dan tepat di bawahnya, ramalan selalu salah bagi yang takut. Lelaki itu mengerutkan kening. Ia baru menyadari halaman ini bukan berisi ramalan, melainkan kumpulan tafsir. Seolah orang-orang dari masa berbeda pernah membaca kitab ini dan meninggalkan pendapat mereka sendiri. Ada yang percaya penuh, ada yang meragukan, ada yang menafsirkan secara harfiah, ada pula yang menganggap semuanya hanya kiasan. Halaman itu terasa seperti ruang perdebatan yang dibekukan oleh waktu. Di bagian tengah terdapat simbol timbangan dengan satu sisi lebih rendah daripada sisi yang lainnya. Di bawahnya tertulis, kebenaran sering tersembunyi di antara dua keyakinan. Kalimat itu membuat nafasnya tertahan. Ia sadar bahwa kitab ini tidak memaksa pembacanya untuk percaya. Justru sebaliknya, ia seolah menantang setiap orang untuk berpikir sendiri, untuk menimbang makna, untuk mencari pemahaman tanpa berburu-buru mengambil kesimpulan. Angin malam kembali berdesir lembut dari celah jendela. Halaman kitab bergetar pelan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan banyak orang berbicara bersamaan.
Lelaki itu merinding. Ia membayangkan generasi demi generasi yang mungkin pernah membuka halaman yang sama, membaca kalimat yang sama, lalu pergi dengan keyakinan yang berbeda-beda. Ia kembali menunduk dan membaca baris terakhir di bagian bawah halaman. Ramalan bukan untuk dipercaya atau ditolak. Ramalan ada untuk dipahami. Jantungnya berdegup pelan. Kalimat itu terasa seperti kunci dari seluruh isi kitab. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini manusia selalu bertanya apakah ramalan itu benar atau salah. Padahal pertanyaan yang seharusnya ditanyakan adalah apa makna di baliknya. Lelaki itu menutup mata sesaat, membiarkan kata-kata itu meresap. Ketika ia membukanya kembali, tatapannya tak lagi sekedar penasaran. Kini ada sesuatu yang lain di sana, sejenis kesadaran baru yang pelan-pelan tumbuh. Ia akhirnya mengerti satu hal, perdebatan tentang ramalan mungkin tak akan pernah selesai. Namun justru disitulah letak kekuatannya, karena selama manusia masih bertanya, berarti tanda-tanda itu masih hidup. Lelaki itu menarik napas panjang sebelum membuka halaman berikutnya. Entah sejak kapan ia mulai merasa bahwa setiap lembar kitab ini bukan sekedar bacaan, melainkan perjalanan yang menyeretnya semakin dalam ke dalam sesuatu yang tak sepenuhnya ia pahami. Saat ujung jarinya menyentuh kertas selanjutnya, ia merasakan sensasi dingin menjalar, seolah halaman itu menyimpan hawa malam yang tak pernah hilang sejak pertama kali ditulis. Begitu terbuka, halaman itu tampak berbeda dari semua sebelumnya. Tidak ada simbol rumit, tidak ada coretan tambahan. Hanya satu kalimat besar di tengah halaman, ditulis dengan huruf yang lebih tebal dan lebih gelap dibanding bagian lain. Malam ketika bintang redup, namun manusia melihat lebih jelas. Ia mengulang kalimat itu pelan. Bintang redup, manusia melihat lebih jelas. Kata-kata itu terasa seperti lelaki itu menarik napas panjang sebelum membuka halaman berikutnya. Entah sejak kapan ia mulai merasa bahwa setiap lembar kitab ini bukan sekedar bacaan, melainkan perjalanan yang menyeretnya semakin dalam ke dalam sesuatu yang tak sepenuhnya ia pahami. Saat ujung jarinya menyentuh kertas selanjutnya, ia merasakan sensasi dingin menjalar, seolah halaman itu menyimpan hawa malam yang tak pernah hilang sejak pertama kali ditulis. Begitu terbuka, halaman itu tampak berbeda dari semua sebelumnya. Tidak ada simbol rumit, tidak ada coretan tambahan. Hanya satu kalimat besar di tengah halaman, ditulis dengan huruf yang lebih tebal dan lebih gelap dibanding bagian lain. Malam ketika bintang redup, namun manusia melihat lebih jelas. Ia mengulang kalimat itu pelan. Bintang redup, manusia melihat lebih jelas. Kata-kata itu terasa seperti teka-teki. Bukankah justru ketika bintang redup, langit menjadi lebih gelap dan sulit dilihat? Mengapa ramalan ini berkata sebaliknya? Ia mengangkat kepala, menatap keluar jendela. Langit malam terbentang luas, bertabur bintang kecil yang berkelip tenang. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Namun setelah membaca kalimat itu, pandangannya terhadap langit berubah. Ia tidak lagi melihat bintang sebagai sekedar cahaya jauh di angkasa. Ia mulai melihatnya sebagai simbol, sebagai sesuatu yang mungkin menyimpan pesan. Ia kembali membaca kalimat itu, kali ini lebih pelan, memisahkan tiap kata dalam pikirannya. Mungkin yang dimaksud bukan benar-benar bintang di langit. Mungkin bintang adalah lambang sesuatu yang selama ini menjadi penuntun manusia, kekuasaan, keyakinan, tokoh besar, atau arah yang dianggap pasti. Dan jika bintang itu redup, mungkin artinya manusia tidak lagi bergantung pada penuntun lama. Mungkin justru saat itulah manusia mulai melihat dengan mata mereka sendiri. Di sudut bawah halaman terdapat simbol kecil, lingkaran gelap dengan titik cahaya di tengahnya. Di bawahnya tertulis,
Ketika cahaya luar memudar, cahaya dalam menyala. Tubuh lelaki itu merinding. Ia merasa seperti baru saja memahami potongan rahasia yang sejak tadi bersembunyi di balik kata-kata. Malam penentuan mungkin bukan tentang peristiwa langit, bukan tentang fenomena alam, melainkan momen ketika manusia berhenti menunggu petunjuk dari luar dan mulai menemukan jawaban dari dalam dirinya sendiri. Angin malam berhembus perlahan, membuat tirai bergoyang lembut. Cahaya lampu minyak bernari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak seperti napas. Lelaki itu menatap halaman kitab tanpa berkedip. Ia merasakan sesuatu di dalam dadanya, bukan takut, bukan heran, melainkan kesadaran yang perlahan tumbuh seperti fajar. Jika malam penentuan itu benar akan datang, maka itu bukan malam ketika dunia berubah. Itu adalah malam ketika manusia akhirnya sadar bahwa perubahan sudah ada di dalam diri mereka sejak awal. Dengan tangan yang kini tak lagi sepenuhnya tenang, lelaki tua itu membuka halaman berikutnya. Dadanya naik turun lebih cepat dari sebelumnya. Ia tak tahu mengapa, tetapi nalurinya mengatakan bahwa bagian inilah yang sejak awal menunggunya. Kertas halaman itu terasa sedikit lebih tebal, seakan sengaja dibuat berbeda dari lembar lain. Begitu terbuka, ia langsung melihat bahwa halaman ini hampir kosong. Tak ada simbol, tak ada gambar, tak ada penjelasan panjang. Hanya satu tulisan di tengah halaman, ditulis besar dan pekat, seolah setiap hurufnya ditekan dengan keyakinan mutlak oleh tangan penulisnya. Penguasa itu bukan membawa akhir, tetapi membawa awal. Yang berakhir adalah zaman. Dengan tangan yang kini tak lagi sepenuhnya tenang, lelaki tua itu membuka halaman berikutnya. Dadanya naik turun lebih cepat dari sebelumnya. Ia tak tahu mengapa, tetapi nalurinya mengatakan bahwa bagian inilah yang sejak awal menunggunya. Kertas halaman itu terasa sedikit lebih tebal, seakan sengaja dibuat berbeda dari lembar lain. Begitu terbuka, ia langsung melihat bahwa halaman ini hampir kosong. Tak ada simbol, tak ada gambar, tak ada penjelasan panjang. Hanya satu tulisan di tengah halaman, ditulis besar dan pekat, seolah setiap hurufnya ditekan dengan keyakinan mutlak oleh tangan penulisnya. Penguasa itu bukan membawa akhir, tetapi membawa awal. Yang berakhir adalah zaman lama. Jantung lelaki itu seolah berhenti sesaat. Ia membaca kalimat itu sekali, lalu dua kali, lalu berulang-ulang, sampai kata-katanya terasa bergema di dalam kepalanya sendiri. Selama ini ia mengira ramalan kitab ini berbicara tentang sesuatu yang menakutkan, tentang akhir zaman, tentang runtuhnya dunia, tentang kehancuran besar yang mengakhiri segalanya. Namun kalimat di depannya berkata sebaliknya. Bukan dunia yang berakhir, bukan kehidupan yang runtuh. Yang berakhir hanyalah zaman lama. Tangannya tanpa sadar mencengkram tepi halaman. Pikirannya berputar cepat menyatukan semua bagian yang telah ia baca sebelumnya. Tanda kegelisahan manusia, gelombang tak terlihat, suara kecil yang menguat, sosok tanpa nama yang diuji, hingga malam ketika manusia melihat lebih jelas. Semuanya seperti kepinan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Selama ini ia salah mengira arah cerita. Kitab ini bukan meramalkan kehancuran, kitab ini meramalkan perubahan. Di sudut halaman ada tulisan kecil yang hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Yang takut pada akhir belum memahami arti awal. Nafasnya tercekat. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus yang membangunkan kesadaran. Ia menyadari betapa mudah manusia takut pada kata akhir tanpa pernah bertanya, akhir dari apa? Sebab setiap akhir selalu menjadi pintu bagi sesuatu yang baru. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat api lampu minyak bergoyang hebat. Bayangan di dinding bergetar seperti ombak. Untuk sesaat, suasana terasa seolah dunia di sekelilingnya ikut bereaksi terhadap kalimat di halaman itu. Lelaki itu menatap tulisan besar di tengah halaman sekali lagi.
Kini matanya tidak lagi dipenuhi kebingungan. Ada sesuatu yang berbeda di sana, sebuah pemahaman yang datang pelan namun pasti. Ia akhirnya mengerti. Ramalan terbesar dalam kitab ini bukan tentang siapa yang akan berkuasa, bukan tentang kapan waktunya tiba, dan bukan tentang apa yang akan terjadi. Ramalan terbesar adalah kesadaran bahwa perubahan zaman selalu datang, bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk membangunkan manusia. Dan saat kesadaran itu muncul, satu pikiran terakhir terlintas di benaknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Jika zaman lama memang akan berakhir, maka mungkin saat ini kita sedang hidup tepat di ambangnya. Lelaki itu munding tidak kuat bertahan lama setelah membaca halaman terakhir. Tangannya masih memegang kitab tua itu, tetapi kini ia tidak lagi tergesa membalik lembaran. Tidak ada halaman berikutnya, tidak ada tulisan tambahan, hanya keheningan yang terasa jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Lampu minyak di sampingnya menyala kecil, cahayanya redup, seolah ikut menenangkan suasana setelah perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Ia menatap halaman kosong di ujung kitab. Kosong, tanpa kata, tanpa simbol. Namun justru kekosongan itu terasa seperti pesan paling keras. Seolah penulis kitab sengaja mengakhiri semuanya dengan ruang hening, agar pembacanya sendiri yang mengisi maknanya. Perlahan ia menarik napas panjang. Semua potongan yang telah ia baca kembali terlintas di pikirannya. Tanda kegelisahan manusia, gelombang perubahan tak terlihat, suara kecil yang menguat, sosok yang diuji, peringatan agar tidak salah menafsirkan, hingga kalimat yang menyentaknya tentang akhir zaman lama. Kini semuanya terasa tersambung seperti benang-benang takdir yang sejak awal memang mengarah ke satu titik pemahaman. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Jadi, ini bukan tentang siapa yang akan memimpin. Kesadaran itu datang perlahan namun pasti. Selama ini ia mengira inti ramalan adalah sosok penguasa yang disebut akan muncul. Ia mengira semua tanda mengarah pada satu orang tertentu. Namun setelah membaca hingga akhir, ia justru memahami hal sebaliknya. Ramalan itu tidak pernah benar-benar berbicara tentang satu orang. Ramalan itu berbicara tentang semua orang. Di sudut halaman terakhir, ada satu kalimat kecil yang hampir luput dari perhatian. Perubahan zaman bukan dimulai oleh pemimpin. Perubahan zaman dimulai oleh manusia yang siap berubah. Tubuhnya merinding. Kalimat itu terasa seperti jawaban atas seluruh pertanyaan yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Ia akhirnya mengerti mengapa kitab itu tidak menyebut nama, tidak menyebut wajah, tidak memberi petunjuk pasti. Karena jika nama disebut, manusia akan sibuk mencari orangnya. Jika wajah digambarkan, manusia akan sibuk menebak siapa sosoknya. Padahal pesan sebenarnya jauh lebih dalam. Ia menutup kitab itu perlahan. Suara lembut kertas yang saling bersentuhan terdengar seperti helaan napas panjang setelah cerita yang lama terpendam akhirnya selesai disampaikan. Di luar, angin malam telah mereda. Langit tampak lebih tenang, seolah dunia sendiri ikut beristirahat. Lelaki itu menatap kitab di tangannya untuk terakhir kali malam itu. Kini ia tidak lagi melihatnya sebagai benda misterius atau ramalan menakutkan. Ia melihatnya sebagai cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan kepada siapapun yang membacanya. Bukan siapa penguasa berikutnya. Bukan kapan perubahan datang. Melainkan satu pertanyaan sederhana yang diam-diam paling penting.
Jika zaman baru benar-benar tiba, apakah kita sudah siap menjadi manusia yang baru juga? Dan dalam keheningan itu, ia akhirnya sadar. Jawaban atas ramalan terbesar bukan tersembunyi di dalam kitab. Jawaban itu ada di dalam diri setiap manusia yang membacanya. Sahabat semua, kisah yang kita dengarkan malam ini bukan sekedar cerita misteri dari masa lalu, melainkan cermin renungan bagi masa kini. Terlepas dari percaya atau tidaknya kita pada ramalan, satu hal yang bisa dipetik adalah bahwa setiap zaman selalu membawa perubahan, dan setiap perubahan selalu menguji kesiapan manusia yang mengalaminya. Jangan jadikan kisah ini sebagai sumber ketakutan, tetapi jadikanlah sebagai pengingat agar kita selalu memperbaiki diri, menata niat, dan melangkah dengan bijaksana dalam menghadapi apapun yang akan datang. Karena sejatinya, masa depan bukan hanya sesuatu yang diramalkan, melainkan sesuatu yang kita bentuk melalui pilihan hari ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kalian merasakan makna dari kisah ini, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa ikut merenung dan mengambil pelajaran bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya.